Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bersama Bunda Rosi kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, di subtema 1 sampai subtema 3 kemarin kita sudah mempelajari tentang satuan jarak, satuan panjang, dan satuan berat. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang satuan waktu. Ya, di mana satuan waktu ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang alat apa saja untuk mengukur satuan panjang dan satuan jarak, lalu kita mengetahui apa saja yang digunakan untuk menimbang satuan berat. Nah, hari ini kita akan mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan untuk menunjukkan satuan waktu. Nah, perhatikan, ada gambar ini. Ini adalah jam dinding. Nah, jam dinding ini digunakan untuk menunjukkan waktu. Kemudian ada jam tangan. Nah, jam tangan ini juga digunakan untuk menunjukkan satuan waktu. Ini jam digital, jam pasir, dan ini jam matahari. Jadi, kelima gambar yang Bunda sebutkan tadi memiliki fungsi dan kegunaan yang sama, yaitu sama-sama menunjukkan waktu. Sedangkan perbedaannya, apa ya perbedaannya? Nah, perbedaannya untuk jam digital, jam tangan, maupun jam dinding sudah digunakan untuk zaman sekarang atau zaman modern. Sedangkan jam pasir maupun jam matahari digunakan untuk zaman dahulu atau yang sudah lampau. Kemudian, apa saja sih satuan waktu itu? Kalian sudah tahu belum satuan waktu itu apa saja? Nah, satuan waktu itu ada jam, ada menit, dan detik. Jadi, ketiga satuan ini akan kita pelajari di subtema 4 ini. Selanjutnya, simak baik-baik video ini ya. Kita mulai dengan menentukan waktu atau membaca jam. Coba kalian perhatikan baik-baik jam ini. Jarum pendek pada jam menunjukkan satuan jam, sedangkan jarum panjang pada jam menunjukkan satuan menit. Dan kalian lihat jarum tipis itu, jarum tipis yang lebih panjang lagi itu menunjukkan satuan detik. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita hanya akan membaca satuan waktu dalam jam dan menit. Pada jam di atas ada angka dan titik-titik kecil. Nah, angka 1 sampai angka 12 itu menunjukkan jam. Jadi jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 12. Nah, sekarang perhatikan titik-titik kecil yang ada di jam tersebut. Itu menunjukkan menit. Setiap satu langkah menit, 1, 2, 3, 4 sampai di atasnya angka 1 itu ada 5 titik. Jadi setiap satu langkah itu menunjukkan 1 menit, di mana artinya dari angka 12 hingga ke angka 1 itu berarti ada 5 menit. Kemudian jika ke angka 2 berarti 10 menit, ke angka 3 15 menit, ke angka 4 20 menit, ke angka 5 25 menit, ke angka 6 30 menit, dan seterusnya kelipatan 5 sampai 60 atau 00, yaitu di angka 12. Jadi sudah bisa kan baca jamnya? Nah, sekarang perhatikan jam ini. Jam berapakah ini? Nah, cara membacanya, perhatikan dulu jarum pendeknya. Jarum pendeknya menunjukkan angka 10, yang artinya
Jam itu adalah jam 10. Setelah memperhatikan jarum pendeknya, kita perhatikan jarum panjangnya. Jarum panjangnya ada di angka 2, berarti menitnya ada di menit ke 10. Jadi, jam di samping menunjukkan jam 10 lewat 10 menit. Jadi, untuk penulisan jam ada 4 angka, 2 angka di tempat jam, yaitu di depan, 2 angka di depan, kemudian diberi titik, dan penulisan menit 2 angka di belakang. Sekarang kita akan mempelajari tentang mengkonversi satuan jam dari menit ke jam atau jam ke menit. Nah, untuk memudahkan, sekarang kita ubah dulu ya satuan jam ke satuan menit. Nah, seperti yang kita tahu, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, sekarang jika 2 jam sama dengan berapa menit? Jadi, 2 jam sama dengan 2 dikali 60 atau 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Jadi, 2 jam sama dengan 120 menit. Kemudian, jika 3 jam jadi berapa menit? Jika 3 jam sama dengan 3 jam dikali 60, hasilnya 180. Begitu juga selanjutnya 4 jam, 5 jam, sampai seterusnya harus dikalikan dengan 60 menit untuk mengetahui hasil dari jam ke menitnya. Nah, sekarang bagaimana dengan soal 2 jam 45 menit diubah ke menit? Cara yang pertama, 2 jam diubah ke menit lebih dahulu. Ingat tabel yang tadi ya, 2 jam sama dengan 120 menit. Kemudian sisanya 45 menit. Jadi hasilnya 120 menit ditambah 45 menit, yaitu 165 menit. Nah, sekarang bagaimana cara merubah menit ke jam? Jika soalnya 85 menit sama dengan, nah kita lihat tabel yang tadi, 85 menit itu dekat dengan berapa menit? Ya, dekat dengan 60 menit atau 1 jam. Jadi 85 menit sama dengan 1 jam. Kemudian sisa dari pengurangan 85 dikurang 60 menit itu tetap ditulis menit. Jadi 85 menit sama dengan 1 jam 25 menit. Jadi bagaimana penjelasan Bunda hari ini? Apa penjelasan Bunda mudah kalian pahami? Jika kalian belum memahami penjelasan Bunda, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian atau bertanya kepada wali kelas kalian masing-masing. Nah, sekian dari Bunda. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.